Masa intens investigasi tentu bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika kasus dugaan tindakan melawan hukum diduga diterima Mandala Soji dan sang istri oleh salah satu hotel di Pontianak, Kalimantan Barat, bak membuat hati Mandala dan sang istri hancur sehancur-hancurnya. Ya, pasca persidangan disebutkan akan menerima tuntutan yang dilayangkan kembali oleh pihak hotel dengan nilai yang sangat fantastis yaitu 10 miliar. Mandala dan sang istri juga bak sudah jatuh tertimpa tangga. Karena pasca videonya jatuh tersungkur menghantam lantai viral, video tersebut mulai mendapatkan komentar negatif dari banyak warganet dan masyarakat. Lantas seperti apa ungkapan hati Mandala saat video detik-detik sang istri tersungkur jatuh menghantam lantai yang hanya dianggap merupakan sebuah settingan belaka? Seperti apa pula penjelasan Mandala dan sang istri terkait kejadian yang sebenar-benarnya terjadi dalam kejadian yang berlangsung di depan Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu 11 September 2024 silam tersebut? Benarkah pula buntut dari dituntutnya Mandala dan sang istri hingga video viralnya yang mulai mendapatkan komentar negatif dari warganet berimbas kepada turunnya kesehatan mental dan batin sang istri sehingga berdampak pula kepada kesehatan fisiknya yang menurun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus pengusiran presenter Mandala Soji dan sang istri diduga dilakukan oleh pihak hotel dan terjadi di sebuah hotel berbintang di kawasan Pontianak, Kalimantan Barat pada Desember 2023 silam. Sepertinya masih membekas jelas dalam pikiran dan juga ingatan Marida Denova Savitri, istri Mandala Soji, terutama pasca diingatkan kembali oleh para saksi-saksi yang dihadirkannya di persidangan. Ya, seperti diketahui sebelumnya, menuturkan banyak hal saat digelarnya persidangan pelaporan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pihak hotel kepada dirinya, mendengar kembali pengalaman buruk yang mungkin ingin dihilangkannya dari dalam isi kepalanya, tak ayal membuat tubuhnya bergetar hebat dan berujung dirinya yang jatuh tersungkur menghantam lantai saat sesi wawancara dengan awak media pada saat itu. Tidak cukup sampai di situ, Mandala yang ditemui tim Intens Investigasi sore kemarin pun kembali mengungkapkan buntut dari kejadian yang dialaminya saat itu ternyata berimbas kepada kesehatan batin dan mentalnya yang menurun saat ini. Lantas seperti apa ungkapan Mandala menceritakan turunnya kesehatan batin dan mental sang istri akibat kejadian ini? Benarkah pula selain berdampak kepada kesehatan batin dan mentalnya, sang istri pun nafsu makannya menurun dan berdampak pula kepada kesehatan fisiknya yang menurun? Iya, berkonvensi. Jadi kita menuntut mereka menuntut balik gitu. Bukannya mereka mengajak damai, padahal kita sudah somasi, tujuannya adalah untuk memberikan damai kan, memberikan warning. Yuk kita sama-sama duduk bareng. Dan mereka untuk balik aku itu karena kehilangan kepercayaan diri. Tapi kan itu sebagai tidak ya. Kenapa itu bisa percaya kalau nggak ada manusia itu nggak mungkin kayak begini kan? Dan terus kalau mereka nggak terima dengan video-video aku yang masuk sesuai kenyataan, tinggal bikin klarifikasi dong. Tunjukkanlah video kalian bisa. Ayo dong, daripada kalian intimidasi aku, ngancam-ngancam aku, kenapa nggak kalian respon? Jelasin. Karena aku nggak salah yang saya bisa langsung, kan aku takut. Kalau aku benar, aku nggak takut. Walaupun Anda dikriminalisasi, aku nggak takut. Karena aku beneran kan, jadi kalaupun aku dikenain itu, masyarakat akan bisa melihat potret hukum seperti apa di Indonesia ini kalau sampai aku kena seperti itu. Berarti kan orang nggak boleh mengungkapkan kejujuran lagi. Kalau kena berarti kita pertanyakan dengan kualitas hakim. Ya.
Kalau sampai kena akhirnya kita menaikkan batas hakim. Padahal sudah jelas, saksi sudah jelas, Kejadian bukti nyata. sudah jelas, kejadiannya juga sudah jelas, semuanya mengalami hal yang sama, ya kan, videonya juga ada. Kalaupun ya mau dibilangin jalik, ternyata hakimnya memihak, ya kan, ya kita berharap ada keadilan, ya, maksudnya hakim tidak memihak, ya sampai memihak, ya Anda bisa menilai gitu kan. Video kejadian juga marketing korporat mereka, paket eksekutif mereka yang mengurusi bertanggung jawab terhadap permasalahan pendidikan. Itu sudah mengakui ada di GA aku ya. Sudah mengakui, aku tanya, Mas, ini udah lihat kan bahwa permasalahan kamar itu sampai tanggal 9. Etis nggak hotel melakukan itu? Nggak, Bu etis. Salah nggak hotel melakukan itu? Salah. Makanya kan udah jelas dia melakukan kesalahan, tapi yang manajemen yang pengacaranya menuntut aku balik gitu, aku bingung deh. Ini kan bukti udah nyata. Ya. Seperti diceritakan sebelumnya, turunnya kesehatan batin dan mental sang istri agaknya selain karena takut saat mendengar jumlah tuntutan dengan nilai fantastis tersebut, juga berkesinambungan dengan viralnya video detik-detik Denova yang jatuh tersungkur dan terjadi di Pengadilan Negeri Pontianak pada saat itu. Mulai mendapatkan perhatian dan reaksi dari warganet, kebanyakan diantaranya cukup miris dengan kejadian yang dialami Mandala dan keluarga kecilnya. Apalagi disebutkan pula oleh Mandala, kejadian ini diduga melibatkan orang yang cukup berpengaruh di kota tersebut. Meski begitu, di tengah banyaknya dukungan, rupanya ada pula segelintir di antara warganet yang menganggap aksi yang dilakukan Denova hanyalah sebuah hal yang dikarang-karang atau settingan untuk mengais simpati para pemirsa. Lantas seperti apa ungkapan hati Mandala saat video detik-detik sang istri tersungkur jatuh menghantam lantai yang hanya dianggap merupakan sebuah settingan belaka? Seperti apa pula penjelasan Mandala dan sang istri terkait kejadian yang sebenar-benarnya terjadi dalam kejadian yang berlangsung di depan Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu 11 September 2024 silam tersebut? Resikonya besar sekali. Jadi Enggak, settingan kalau resikonya settingan- besar sekali. Kalau settingan kenapa sampai sidang sejauh ini, Bu? Kalau settingan Kita kan ada sidang sekarang semua, gini, jelas. enggak, kalau settingannya di mana? Unsurnya di mana? Mungkin itu booster aja, ya kan? Buzzer kali. Ya. Jadi buzzer memang mereka kondisikan untuk mengcounter apa yang netizen saat ini. Mengkaburkan kondisi Iya. sebenarnya. Karena gini Mbak, aku tuh juga diserang sama buzzer. Tapi polanya buzzer ketahuan bukan aja sih. Iya. Jadi Oh, polanya buzzer dia akan menyerang panitia. Padahal bukti jelas panitia sudah ketemuin pembetul dia dikeluarin. Tapi buzzer bisa menyerang panitia karena itu udah pasti settingan penyuruh buzzer. Iya. Iya, pesanan, settingan pesanan udah pasti. Settingan penyuruh buzzer. Iya. beban gak sih Kak dan Mas menghadapi kasus ini? Kan pasti memakan waktu dan lain sebagainya yang rugi juga gitu ya. Gimana Kak mungkin dan Mas? Ya pasti beban, nanti kita bolak-balik ke Jakarta Pontianak, pakai lawyer, ya kan, kemudian transportasi, hotel, semuanya, waktu kita juga harus kerja, harus ke pending, karena harus ke sana, ya kan. Jadi benar-benar sangat menyita waktu sekali. Tapi sekali lagi ya, tapi ya kita ini kan di jalan yang benar, ya kan. Kita yakin kita benar, insya Allah kalau kita benar, ya kita akhirnya ikhlas. Ya kita berusaha maksimal, ya kita berusaha maksimal, Allah pasti bantu dan netizen pasti bantu. Ya, maksudnya gini, kalau kita tidak dibantu sama teman-teman netizen, kita tidak dibantu sama teman-teman media, kita tidak didukung sama seluruh masyarakat Indonesia, ini akan semena-mena. Keadilan susah untuk ditegakkan. Baik itu korban sebelumnya, bahkan pernah ada korban yang bilang dikeluarkan atau dipecat, ya saya ada yang kehilangan uang. Ya, ini kalau nggak dipantau sama teman-teman netizen, ya kan kemungkinan besar agak berat. Jadi kita butuh teman-teman netizen. Tapi kalau ini benar-benar hukum berjalan sesuai bukti-bukti, sesuai persidangan yang natural, Iya. yang benar. Insya Allah kita yakin. Kita yakin menang. Denova, istri Mandala dengan berurai air mata kepada tim intens investigasi melalui sambungan video call pada saat itu. Ia dan Mandala memang sempat menceritakan jika kejadian yang di awal seolah merupakan sebuah unsur kesengajaan tersebut. Di mana diceritakan Mandala pihak hotel diduga dengan sengaja mengusir mereka
karena barang-barang bawaan termasuk dengan barang pribadi sudah dikeluarkan dari kamar hotel dan diletakkan di pintu keluar hotel atau front office. Kejadian jatuhnya Denova bermula dari ia yang merasakan tubuhnya bergetar hebat, kemungkinan karena asam lambungnya yang naik dan mendengar kabar dari pihak hotel yang akan melayangkan gugatan kepada dirinya dan sang suami dengan nilai yang tak main-main, yaitu 10 miliar rupiah. Denova juga memiliki concern apakah pada saat dirinya jatuh, ia dilihat oleh banyak orang, ataupun karena kesadarannya yang tiba-tiba menghilang, wanita yang selama ini konsen menutupi bagian-bagian auratnya sebagai seorang muslimah yang baik tersebut mengkhawatirkan bisa jadi auratnya pun terlihat terbuka karena kejadian ini. Kita kan dari awal niatnya baik, Mbak. Ya kan? Dari awal kita maunya mediasi. Kita datang jauh-jauh ke Pontianak mau ketemu prinsipalnya, ya ownernya atau perwakilannya. Tapi yang ada cuma pengacara dan pengacaranya itu angkuh banget. Kita ajak salaman, kita kasih senyum, nggak ada respon sama sekali. Bayangin emang kita ini astagfirullahaladzim. Tolong. Yang cewek kan bantu kan bantu kan. Ya ambil dari sini kan satu orang kan. Jadi waktu di sidang tuh Mbak kan saksi yang lain ngomong barang-barangnya dikeluarin. Terus aku jadi kayak flashback tuh, ingetan bahwa aku juga dulu barang dikeluarin. Aku jadi kayak inget, aku bayangin barang-barangku, dalaman pribadiku, dalaman-dalamanku dipegang sama cowok lain. Aku salaman aja sama cowok lain kan nggak mau. Jadi kayak, ya Allah, jadi dia pegang dalamanku, yang ada di kamar mandi, yang ada di ini. Karena itu kan aku 2 hari, jadi nggak berpikir akan keluar kan. Jadi kan semua diberesin kan mereka. So kayak flashback, ya Allah, ini kan kejadian sama aku, ini sama banget. Jadi aku udah di situ udah kayak asam lambungku naik, kakiku tuh gemeter. Terus udah kayak aku di situ sebenarnya udah blank, Pak. Udah nggak tahan. Cuma kan itu di persidangan, kan nggak mungkin dong aku ini aku berusaha untuk menahannya. Terus waktu udah selesai, semua pada pergi, udah pada keluar dari persidangan. Itu aku berdiri, terus kayak jatuh, kan kakiku udah gemeter tuh. Tapi aku lihat sekitar, udah nggak ada nih, Mandala udah nggak ada, teman-temanku udah nggak ada, pengacara udah nggak ada. Terus aku berusaha jalan keluar. Aku pelan-pelan itu, karena aku takut jatuh, aku ke tembok, mepet tembok. Terus ketemu wartawan lagi sama pengacara sana, pengacara lawan. Aku udah ketakutan nih kan, aku sendirian kan. Terus aku aku jalan ke depan. Waktu jalan ke depan, Mandala udah preskon. Aku udah sebenarnya udah mundur, aku agak ke belakang gitu. Karena aku tahu ini kalau aku paksain ngomong, takut black out. Bener ngomong udah nggak tahan, udah shock Mbak ya, udah ngomong udah gitu, udah saking udah kayak emakku udah naik, udah capek hati juga, jadi langsung aku itu black out, udah nggak sadar deh. Aku baru taunya Cita jatuh. Aku udah ngebayangin aku jatuh, dilihatin orang-orang, entah auratku kelihatan atau gimana ya. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, beruntung hal-hal yang ditakutkan oleh istri Mandala tidak terjadi. Karena Mandala sebagai seorang suami langsung sigap membantu dan membopong istrinya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil. Meski begitu, sempat terjadi sebuah momen cukup dramatis di mana Mandala dengan berurai air mata berteriak-teriak dan mengungkapkan kekesalannya kepada pihak hotel karena sudah melakukan hal-hal yang agaknya sudah dilewat batas tersebut. Jadi sebenarnya saya juga kasihan gitu kan. Tapi kan aku tuh kan korban, Mbak. Aku tuh korban. Mereka tuh udah gak ada baik, maksudnya mereka tuh angkuh gitu loh, dengan sombong mereka malah sekarang untuk balik, ya Allah. Ini kami kebayangin pasti kalau orang lain malah yang mungkin suaranya mungkin belum didengar seperti kita didengar. Bayangin kalau ini menimpa orang lain itu, ini penjahat loh. Sementara itu, masih melanjutkan permasalahan pengusiran Mandala dan sang istri dari hotel. Kejadian ini sebenarnya terjadi cukup lampau, yaitu awal Desember 2023 silam.
Mandala yang saat itu didapuk bekerja sebagai MC diduga tiba-tiba mendapatkan tindakan yang tak biasa dari pihak hotel. Seperti apa Mandala menceritakan proses yang harus dilaluinya pasca kejadian tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Ya, kembali melanjutkan kejadian mengejutkan yang dialami aktris Mandala Soji dan sang istri yang menginap di salah satu hotel di Bilangan, Pontianak. Kejadian ini memang seperti diketahui terjadi cukup lampau atau pada Desember 2023 silam. Bermula pada saat istri Mandala menemukan barang-barangnya sudah dikeluarkan dari kamar, padahal seharusnya sewa menginapnya pun belum habis. Dan Mandala pun tengah bekerja sebagai host di sebuah ruangan di hotel tersebut. Kejadian ini semakin diperparah karena istri Mandala pun menemukan barang-barangnya sudah diletakkan di lobi hotel dalam kondisi berantakan. Akibatnya beberapa undangan penting hingga pejabat ibu kota ini pun semua dapat menyaksikan bagaimana Mandala diusir oleh pihak hotel tempatnya menginap. Meski begitu, Mandala sendiri kepada tim Intens Investigasi sempat menyampaikan sebenarnya dalam hatinya ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya lewat pelaporan yang dilayangkannya. Namun agaknya berbeda ditunjukkan oleh pihak hotel yang selalu memilih untuk tidak hadir, bahkan sampai jalannya acara persidangan dengan agenda mediasi. Jadi sebelum sidang itu ada namanya sidang mediasi, Mas. Ya, saya berharap saya datang jauh-jauh dari Jakarta menuju ke Pontianak ini bisa ketemu sama prinsipalnya, yang minimal GM-nya lah. Ya kan, masa hotel sebesar itu ya, kita nggak bisa ketemu sama GM-nya. Karena waktu kejadian juga kita nggak pernah ketemu sama GM-nya gitu loh. Waktu kejadian kami diusir ada banyak orang itu kita nggak ketemu sama GM-nya. Semua kayak jadi Iya, seperti ini pelayanan hotel. Coba dong dari teman-teman yang paham tentang perhotelan, tolong dikasih tahu seperti apa mekanisme pelayanan hotel yang benar gitu. apa karena manajemennya manajemen internasional jadi sama pribumi begitu? Nah, ini manajemen internasional masa semena-mena sama pribumi kan nggak boleh juga. Apa begitu? Kita nggak jawab karena kita pribumi. Ya, mungkin tanyakan saja sama pihak hotelnya. Sementara dalam bincang-bincangnya dengan tim Intens Investigasi, Mandala menyebutkan sebenarnya ada pula di antara beberapa masyarakat yang bernasib serupa seperti dirinya. Seperti halnya 2 orang yang dihadirkannya dalam persidangannya kemarin. Namun karena dugaan banyaknya faktor-faktor yang menghalangi, hingga dugaan adanya orang kuat yang berada di belakang hotel ini, semua masyarakat atau tamu undangan yang bernasib buruk seperti dirinya lebih memilih untuk gigit jari. Nah, ini kan sebenarnya cuma mau minta keadilan. Ya kan? Nah, keadilan di mana keadilan? Tapi ternyata malah dibeginikan coba. Dan kita dapat informasi dari netizen juga banyak korban. Terus kita ajak mereka untuk bersaksi, mereka ketakutan. Ya. Ketakutan kenapa? Karena mereka sudah tahu siapa pemilik hotel itu. Gitu. Apalagi ada media di sini. Pemilik hotel itu adalah orang kuat, orang kaya. Emang orang kaya harus seperti itu? Enggak. Apa orang kaya bebas Ya. beli Apa? sembarangan? Iya. Apa karena kami rakyat kecil jadi kayak begini? Makanya bilang ya. Orang kaya di Pontianak gak ada yang bisa ngelawan, bahkan hukum pun gak melawan. Emang bisa begitu? Apakah hukum itu cuma berpihak pada orang kaya? Ini kita ini berusaha untuk minta perlindungan sama hukum ini, sama hukum di Indonesia. Kita yakin bahwa Indonesia ini masih membela orang kecil.
inisialnya SB. Jelas di situ. Waktu kita searching, coba teman-teman searching. Cuman itu tujuan kami dan kita mau kalau kita berjuang sendiri, ya, kita pasti kalah. Karena yang kita hadapin bukan orang sembarangan di Pontianak. Itu kata teman-teman yang ada di Pontianak. Mereka bilang seperti itu. Semua orang tahu tentang SB. Malah mereka pada bilang gak akan menangkap, pasti akan terlibat. Tapi aku masih percaya hukum, insya Allah tidak kepada yang tidak pernah Kita masih, menceritakan keadilan. ya kita masih berharap hakimnya masih mau mendukung kami. Melihat fakta yang ada. Ya, melihat kebenaran. Karena kita tunjukkan kebenaran. Saksi pun kita tunjukkan yang benar. Kita bahkan punya bukti 29 bukti. Ya, kita Video. ada 29 bukti, ya kan, ada saksi juga, Saksi juga ada. dan saksi ahli juga ada. Kita keluarkan semuanya. Bagaimana pelayanan hotel itu harusnya seperti apa. Itu kan harusnya sebagai edukasi mereka, masukan buat mereka, bukannya malah menyerang kami. Gitu. Harusnya orang menjual jasa itu kan harus menerima kritikan, masukan, karena dia menjual jasa. Di sisi lain, seperti diceritakan sebelumnya, kejadian ini pun sudah ramai dikomentari warganet dan Mandala pun meminta masyarakat dan warganet untuk mengawal kejadian yang dialaminya. Lantas apa kata selebriti terkait hal ini? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Di sisi lain, seperti diceritakan sebelumnya, kejadian ini pun sudah ramai dikomentari warganet dan Mandala pun meminta masyarakat dan warganet untuk mengawal kejadian yang dialaminya. Lantas apa kata selebriti terkait hal ini? Benarkah hal ini juga menjadikan pelajaran bagi mereka untuk lebih hati-hati dalam memilih hotel atau tempat menginap? Nah, kita minta teman-teman media, masyarakat Indonesia untuk memantau kasus ini. Ya. Kami khawatir kami ini menjadi korban juga. Kami khawatir kami ini kalah, padahal kami ini benar. Kaget banget gitu kan. Kayaknya nggak sewajarnya ya. Ya mungkin kadang kita kalau di hotel ada ketidakpuasan, sebenarnya kan itu bisa dibicarakan. Masa dia shock, katanya sampai pingsan. Cobalah untuk bisa bicarakan. Kalau bisa sih jangan istilahnya dikomunikasikan lagi. Jangan sampai istilahnya saling menuntut. Karena ini kan bisa dibicarakan. Jadi sama-sama saling menyadari kesalahan aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.